Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten kali ini saya akan membahas mengenai misteri di balik SMKN 2 Depok, atau mungkin yang lebih dikenal dengan STM atau SMK Merican ya. Oke, jadi SMK Negeri 2 Depok ini merupakan sekolah menengah kejuruan yang berlokasi di Merican Catur Tunggal ya. Jadi setelah Ngejayan itu ke selatan kiri jalan itu, dulunya ini memang bekas pemakaman kalau dilihat dari histori pembangunannya ya. Jadi dulu ini kan bernama STM Pembangunan, atau mungkin yang lebih dikenal dengan STEM Bayu. Ini sudah resmi, dulu diresmikan oleh Presiden kedua, yaitu Bapak Soeharto ya kalau nggak salah. Itu pada tanggal 29 Juni 1972. Lumayan lama juga ini. Kalau nggak salah dulu itu saya juga ini alumni sekolah situ sih, tahun 2016 saya itu. Ya mungkin sekolah ini terbilang cukup populer ya di kalangan untuk siswa atau siswi yang favorit ya. Jadi banyak banget selain di luar Jawa ini yang berminat sekolah di SMK ini. Namun di sisi itu ada sebuah misteri atau sisi mistis yang terbilang mungkin ya sudah dirasakan oleh beberapa orang. Kalau gue rasa ya dulu itu biasa-biasa saja ya kalau kondisi saat siang. Mungkin kalau kondisinya malam ini akan terbilang lebih mistis ya. Jadi itu kan sekolah di situ biasanya itu jenjangnya sekitar 4 tahun ya. Beda dengan STM atau SMK lainnya. Kalau pada umumnya kan 3 tahun, di situ 4 tahun gitu. Selain letak sekolah yang strategis, ini menjadikan sekolah ini menjadi incaran ya. Seperti yang saya bilang di awal tadi kan, menjadi favorit para siswa atau siswi. Nah, dari tahun demi tahun ini SMK 2 Depok ini mengalami perubahan bentuk gedung menjadi lebih modern. Cuman ini tidak meninggalkan kesan untuk mistisnya ya. Bahkan jika lo perhatiin itu sekarang di samping kanan kirinya untuk auditoriumnya itu masih ada pohon Kamboja. Dan ini memiliki keterkaitan dengan cerita mistis ini. Ya mungkin karena pohon ini biasa terdapat atau kerap dijumpai ya di area pemakaman. Cuman kisah mistis sekolah ini tidak hanya itu saja. Dulu konon katanya di sekolah ini ada kisah kecelakaan seorang pekerja bangunan yang tewas tertimpa tembok bengkel teknik gambar bangunan ya, atau mungkin yang sering kita sebut TGB ya. Nah, pekerja tersebut berencana untuk merobohkan sebuah tembok, dan sayangnya karena kesalahan preparasi atau tembok itu ternyata malah menimpa dirinya sendiri dan membuat nyawa pekerja tersebut melayang. Dan ini ya menurut cerita yang dari mulut ke mulut yang berkembang hingga saat ini, kini pekerja tersebut masih sering gentayangan menghantui sekolah ini. Menurut cerita ini ya, hantu yang sering menampakkan wujud di sekolah ini. Belum lagi di sekolah ini juga kerap terdengar adanya suara gamelan di sekolah yang terkadang berbunyi.
dan itu dengan sendirinya. Tak ada seorang pun yang tahu siapa yang memainkan gamelan tersebut. Ini biasanya anak kesenian ya, yang biasa ikut ekstrakurikuler. Kalau siang sih suasananya ya rame ya, jadi nggak terlalu ini mencekam. Coba lo masuk saat malam hari di lorong, terutama di lorong ya ini. Sekarang kan ada bangunan yang ya kalau dulu mungkin ya masih terkesan serem ya, sekarang kan udah banyak juga dibangun bangunan baru gitu, jadi kesan seremnya udah nggak terlalu gitu ya. Mungkin ini karena dulu memang bekas kuburan ya, jadi tanahnya ini kan ya rata-rata memang sekolah begitu ya, tak luput dari kesan mistis. Karena rata-rata ya kan dulu tanah kita juga nggak tahu siapa yang menghuni, siapa yang nempatin gitu kan. Mungkin bekas bangunan yang gimana gitu, jadi kesan mistisnya kan masih ada gitu. Cuman kalau kita cobain kita kesana pada malam hari gitu, itu saya pernah kesana malam-malam, itu kesan mistisnya ya sangat berasa sekali gitu. Ketika dari bangunan satu ke bangunan lainnya itu ya tampak hening ya. Mungkin bagi kalian yang penasaran atau mungkin lagi sekolah di situ ya, soalnya ya lulusan tahun 2016 dulu itu saya terakhir ke situ itu, kalau nggak salah ya setahun kemarin itu. Sekarang udah nggak pernah ke situ lagi. Kalau kalian penasaran ya mungkin bisa kalian coba pada malam hari gitu, karena suasananya akan tampak berbeda. Kalau kita ke sana siang hari mungkin terlihat lebih ya biasa saja ya. Coba kalian harus cobain pada malam hari itu. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya share untuk story kali ini. Sampai jumpa di story lainnya. Oke, see you.